melaksanakan perkuliahan yang ketiga dalam eh, dalam mata kuliah elektif tugas di teknik Jomol. Hari ini kita akan membicarakan tentang biosafety dan biosecurity. Sebelum kita mulai, mohon adik-adik yang belum absen segera melakukan absensi. Bisa dilihat ya slide-nya ya, bisa cukup jelas lihat. Bisa dokter. Full screen kan, nggak terpotong kan? Belum full screen dokter. Oh belum full screen, sebentar. Iya. Oke, kalau ini udah full screen ya. Sudah dokter. Oke, baik. Nah, karena topik atau materi kita berkenaan dengan teknik laboratorium, tentu terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana kita berlaku, ya kan, berinteraksi, melakukan kegiatan di laboratorium dengan standar-standar tertentu. Memang ada banyak jenis dan bentuk laboratorium yang ada di dunia riset, namun pada prinsipnya masing-masing lab tentu mempunyai code of conduct, ya, apa namanya, norma-norma yang berlaku, nah yang boleh dipegang, mana yang tidak boleh dipegang, ya, apa yang harus dilakukan sebelum masuk dan apa yang harus dilakukan setelah kita melakukan kerjaan. Namun pada hari ini kita membahas yang standar-standarnya saja, ya, norma-norma utamanya. Karena nanti kalau norma-norma khusus itu sangat tergantung dari setting, tata ruang, tata letak ruang, dan level dari lab tersebut. Nanti kita akan bicara tentang biosafety level, apa itu biosafety level, dan bagaimana implikasinya terhadap proses yang kita lakukan di laboratorium biomedik tersebut. Nah, pada prinsipnya biosafety itu sendiri adalah aplikasi pengetahuan teknik dan peralatan yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya ditujukan untuk mencegah eh, petugas, ya kan, alat, ya kan, mesin maupun lingkungan, termasuk sampel, kemudian limbah, ya, kita berbicara tentang itu semua guna jangan sampai benda-benda infeksius, agen-agen infeksius itu berpindah dan menyebabkan masalah. Jadi kontaminasi dan exposure ke lingkungan itu dapat mungkin dihindari pada suatu laboratorium biomedis. Nah, tujuan kita mempelajari biosafety ini tentu supaya mengerti mana yang kita sebut dengan resiko, dengan risk, dengan potensial hazard, dan bagaimana caranya memprotek, ya, melindungi kita selaku pekerja, sampel, dan tentu lingkungan. Jadi biosafety ini bertujuan untuk memastikan kita masuk dengan selamat, keluar juga dengan selamat. Kita masuk sebelum bekerja sehat, pulang juga sehat. Kita masuk bekerja di lab, lingkungan kita aman, kita keluar selesai dari lab juga aman. Ya, nanti pada pelaksanaannya biosafety ini tidak bisa berlepas diri dari biosecurity karena dia akan selalu saling melengkapi. Kalau biosecurity-nya baik, maka tentu biosafety-nya akan mendapatkan manfaat. Ya, jadi sekali melaksanakan kegiatan, dua hal yang tercapai. Nah, kemudian kita mesti memahami betul, ya, kira-kira apa potensi-potensi yang mungkin, ya, membuat kita bermasalah atau kita mendapat masalah kalau kita nggak handle ini dengan baik. Nah, maka komponen-komponen ini kita sebut dengan hazardous
agent atau agen-agen yang bisa membuat bencana, ya, masalah besar. Ada beberapa agen-agen yang perlu kita eh, kita kita, kita istilahnya pencegahan dan pengawasan yang kuat, ya kan? Pencegahan dan pengawasan yang baik kita lakukan pada benda-benda atau komponen-komponen yang mengandung zat kimia, kemudian ada berkenaan dengan fisik atau radiologi, kemudian kelistrikan, dan tentu biologis, bahan biologis. Jadi sumber kontaminasi, sumber leakage itu bisa dari benda-benda yang sifatnya kimiawi, kan? Misalnya kayak teman-teman yang asisten di biokimia pasti sering menggunakan bahan kimia untuk membuat sampel-sampel praktikum, ya kan? Misalnya kayak Lugol, kemudian failing A, failing B. Nah, itu semua bagian komponen dari chemicals. Kita perlu memahami betul bagaimana karakteristiknya, ya, disimpan di mana, pada suhu berapa, boleh disimpan dengan chemicals yang mana, tidak boleh dicampur dengan chemicals yang mana, nantinya itu membuat kita menjadi aman. Ketika kita keluar dari laboratorium, kita menjadi aman. Ya. Kenapa demikian? Perlu diperhitungkan. Karena jangan sampai kita menyimpan bahan kimia A, ya, yang bisa bereaksi eksotermik misalnya dengan bahan kimia B. Jadi begitu ada gempa, bergoncang, pecah kacanya, zat A dan zat B ketemu, yang harusnya aman, jadinya terjadi kebakaran. Karena tadi terjadi reaksi eksotermik yang menyebabkan panas mungkin, ya, dan bisa membakar gedung atau tempat yang kita menyimpan itu. Nah, jadi kalau kita simpannya tadi berjauhan, mereka tidak saling kontak, nah itu kita jadi lebih aman, ya. Nah, perhatikan juga mana zat-zat kimia yang bisa menyebabkan poison, ya, keracunan atau menyebabkan kerusakan DNA yang sehingga kita bisa mengalami masalah-masalah akibat terpapar dengan zat kimia tersebut. Karena beberapa zat kimia yang kita pakai, misalnya kayak Gimsal, kayak methylene blue, itu sebenarnya toksik dia. Kalau kita ada luka di tangan terkena cairan tersebut, bisa terjadi kerusakan DNA yang mungkin nanti akan mencetuskan kanker. Atau pada yang hamil misalnya, pekerja kita atau pekerja laboran kita hamil. Nah, itu ada beberapa zat kimia yang tidak boleh dia kontak karena sifatnya teratogenik, bisa menyebabkan kecacatan pada janin. Nah, hal-hal seperti ini wajib dipelajari sebelum kita melakukan eksperimen. Kira-kira kita eksperimen dengan benda apa, ya? Eh, ada yang disebut dengan eh, MDS, Material Data Sheet, yaitu sekumpulan informasi yang tertulis tentang zat-zat kimia atau material-material kimia yang kita kerjakan. Jadi kalau adik-adik nanti mau eksperimen dengan zat kimia, katakanlah MnSO4, katakanlah dengan apalagi misalnya hmm, barium sulfat, ya, itu semua adik-adik harus cari dulu MDS-nya seperti apa. Google aja MDS barium sulfat, nanti dia keluar, dibaca, kemudian dari situ kita bisa paham eh, apa precaution-nya, bagaimana cara mencegah hazardnya. Kemudian ada radiological or physical. Jadi ini tentu dengan benda-benda yang memancarkan sinar radiologis, ya, misalnya eh, mikroskop elektron, misalnya lain lagi sebagai eh, yang menggunakan proton, ya kan? Nah, atau misalnya di rumah sakit itu ada radioterapi menggunakan mesin radioterapi, dia mengeluarkan sinar-sinar atau energi-energi radioaktif. Nah, itu tentu precaution-nya lebih lebih detail lagi. Ya, misalnya kita harus menggunakan baju apron, ya, yang bisa merefleks, bisa menghalangi sinar itu menembus tubuh kita, ya, sehingga mengurangi paparan sinar ketika kita bekerja dengan alat-alat yang memunculkan sinar radioaktif atau energi radioaktif.
Kemudian electrical. Nah, ini listrik. Nah, nanti mungkin akan kita lihat lebih detail seperti apa. Ya, tentu, tapi secara umum kita udah tahu bahwa listrik itu biasanya tidak boleh kabel itu dipegang dengan tangan telanjang, nggak boleh memegang kabel yang terbuka dan lain sebagainya ya, hal-hal yang lumrah. Kemudian yang terakhir yang menjadi titik pembicaraan kita untuk hari ini tentu agen-agen atau biologis, ya, zat-zat biologis yang mungkin akan lebih banyak porsinya kita bahas pada hari ini. Karena agen biologis ini tidak cuma sampel saja, tapi juga material-material non-sampel juga yang sifatnya biologis seperti kultur, kemudian DNA, ya, materi genetik itu juga kita kategorikan sebagai materi biologis. Kita harus memperlakukannya sebagai barang yang terduga infeksius. Jadi nggak boleh tuh, oh ini kan kultur dok, steril dok. Nah, ini kan kita dapat dari kultur sel lain. Nggak boleh, dia tetap harus diperlakukan. Seyogyanya kita memperlakukan sampel-sampel infeksius. Nah, ini tadi yang bahan kimia. Nah, beberapa contoh bahaya dari bahan kimia adalah apabila dia tumpah dan mengenai kulit. Nah, jadi kalau kita lihat beberapa case belakangan, ada penyiraman air keras dan segala macam, nah itu dia menggunakan bahan kimia. Salah satu sifat bahan kimia, tidak semua, beberapa bahan kimia itu punya kemampuan untuk merusak kulit, ya. Nah, dia akan merusak kulit atau bisa juga mengalami keracunan atau toksik akibat terhirup atau terinhalasi, ya. Nah, nanti inhalasi ini akan menyebabkan perlukaan di saluran nafas atas, bisa menyebabkan struktur dan menyebabkan gagal nafas. Jadi kemudian ada juga tertelan. Nah, jadi ini sering apabila kita melakukan pipetting dengan mulut. Nah, menghisap dalam volume tertentu, kelepasan menghisapnya sampai tertelan. Nah, tapi memang eh, ingestion ini sudah sangat jarang kita temukan karena memang pipetting kita sudah nggak lagi menggunakan eh, manual ya, menggunakan mulut, tapi sekarang sudah lebih maju dengan melakukan pipetting dengan alat dan mesin. Nah, apa potensi dari zat kimia? Yang pertama, dia mudah bereaksi. Jadi kalau ada kawannya, ya kan? Kalau kita dulu belajar kimia pas SMA, kalau ada suatu zat atau senyawa yang bereaksi, itu bisa memunculkan berbagai macam ragam reaksi ikutan. Ada yang eksotermik, ada yang endotermik, ya, dan lain sebagainya. Yang mana reaksi tadi itu bisa mencetuskan kebakaran, ya, ledakan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada juga zat kimia yang sifatnya korosif. Ya. Nah, ini korosif ini memunculkan karat. Jadi kalau ada benda-benda kita yang terbuat dari metal, terutama lab, itu banyak yang terbuat dari metal. Kalau ketumpahan zat kimia bisa korosif dan kehilangan fungsinya. Ya, jadi misalnya ada katakanlah ada rotor, ada sentrifuge, kena tumpah zat yang sifatnya korosif, nah sentrifugenya bisa rusak dan nggak bisa dipakai lagi. Itu juga yang toksin seperti tadi yang saya gambarkan, ya, ada yang toksin karena kontak langsung, ada juga yang toksin yang sifatnya teratogenik. Ada juga yang flammable, ya, mudah terbakar. Nah, nanti adik-adik harus mempelajari ketika bekerja dengan bahan-bahan kimia, mana yang boleh disimpan bersamaan, mana yang tidak boleh disimpan bersamaan karena sifat-sifatnya yang ini tadi. Nah, kalau physical hazard atau hazard fisis itu biasanya tangga yang paling sering ya. Kalau di lab itu tangga. Yaitu apabila tangganya terlalu curam, itu memudahkan yang berjalan di tangga itu untuk jatuh. Sehingga perlu kita membuat semacam logo atau amaran, awas tangga licin kalau bahasa Indonesia ya. Atau hati-hati tangga atau bahasa Inggrisnya mind your step ya. Nah, itu semua ditujukan untuk mereduce atau mengurangi risiko physical hazard.
Nah, beberapa juga physical hazard yang mungkin muncul adalah seperti bising ya. Bising itu kalau bekerja di tempat yang bising, misalnya kita bekerja dengan turbine, dengan tunnel ya, dengan proton accelerator, dengan tsunami fumes ya, kalau yang di TD Mersey itu akan menimbulkan noise. Kita dari rumah harus menggunakan eh, tentu penutup telinga ya, supaya bisingnya tidak merusak pendengaran kita. Terus pada benda-benda yang berputar ya, centrifuge itu ada bahaya projectiles ya, jadi ada bisa dia tabungnya pecah lalu eh, terbang ke arah kita. Nah ini kita harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai apabila kita bekerja dengan benda-benda atau mesin-mesin yang mungkin akan memunculkan projectiles. Lalu kemudian, nah pemanas, ini hati-hati ya. Di laboratorium itu kita sering sekali bekerja dengan pemanas. Misalnya nanti pada laboratorium yang berhubungan dengan farmakokinetik, farmakodinamik, ya, obat, nah itu banyak alat-alat yang sifatnya panas. Dan panasnya kontinu. Dia memanaskan sesuatu itu 3 jam, 4 jam. Nah, dari luar nggak kelihatan itu panas, tapi begitu kita pegang melepuh tangan kita. Nah, hati-hati sekali selalu menggunakan sarung tangan pelindung panas sebelum kita memindahkan bowl atau memindahkan eh, eh, apa namanya tabung yang kita kerjakan. Lalu slipping ya atau jatuh nih terpeleset eh, bisa di lantai, bisa di tangga. Yang terakhir adalah mesin-mesin yang bergerak atau ada mempunyai pergerakan yang torsinya gede, ya, misalnya pada industri-industri. Nah, ini harus diperhatikan, jangan sampai tangan kita terjepit atau terpotong, ya, karena kita gagal memprediksi ada physical hazard di situ. Kemudian electrical hazard, nah tentu bisa kesetrum ya. Yang pertama kontak. Hati-hati sekali, jangan memegang stop kontak apabila tangan kita basah. Selalu gunakan sarung tangan pelindung kalau kita mau memasang dan mencabut breaker. Lalu jangan pakai sembarangan kabel cok sambung. Nah, jangan ini nanti baterai laptop habis nih di lab, baterai HP habis, bawa aja dari rumah cok sambung rumah. Nah, hati-hati karena kadang-kadang laboratorium itu memiliki tegangan yang berbeda-beda sesuai dengan alat yang dia pakai, sehingga kalau kabel kita tidak sesuai dengan standar yang sesuai nanti dia mudah terbakar atau mudah korslet ya. Malfunctioning electric equipment. Nah, ini mesti dicek ya kalau kita menggunakan centrifuge, menggunakan mesin PCR, mesin ELISA, ini kita harus perkuat istilahnya deteksi dini kita. Oh ini kayaknya kemarin harusnya dia bootingnya nggak lama, harusnya 5 menit sudah nyala. Ini udah 12 menit belum nyala. Nah hati-hati bahwa alat tersebut sedang mengalami masalah, segera cabut dari outlet power dan kontak server service yang bisa membantu kita mengatasi masalah tersebut. Terakhir adalah bahwa electrical hazard itu kalau ada korslet, kalau ada arus pendek, dia bisa memunculkan kebakaran. Nah, hati-hati selalu siapkan alat pemadam kebakaran pada setiap ruangan. Recording in progress. Oke. Nah, yang terakhir biological hazard. Nah, biological hazard itu tidak boleh dipahami hanya dari sampel yang mengandung kuman patogen saja. Nah, semua yang terlibat dalam proses sampling, termasuk misalnya cairan tubuh pasien, termasuk darah, ya, air liur, urin, ya, sel, ya, bahkan sel yang sedang dikultur pun harus kita lihat dia mempunyai potensi sebagai biological hazard, ya. Nah, bahan-bahan biomedis tersebut ya mungkin mengandung patogen. Nah, yang patogennya ini berbahaya.
Berbahaya dalam artian dia mudah menginfeksi, contagious, mudah menular, ya, atau tidak sulit disembuhkan, ya, atau infeksinya berat, atau belum ditemukan obat yang sesuai. Nah, misal ada Brucella, Shigella, Salmonella, ini karena bakteri-bakteri yang punya infeksinya berat. Kemudian ada hepatitis, ada HIV yang merupakan virus-virus yang sulit disembuhkan atau kita mengalami infeksi yang berat kalau kita terpapar. Nah, sehingga dalam menghandle sampel biologis tersebut, lab harus dikonstruksi sesuai dengan levelnya. Nah, ada 4 level yang kita sebut dengan BSL 1, BSL 2, BSL 3, dan BSL 4. BSL ini kepanjangannya Biosafety Level. Kalau BSL 1, ya kan, dia berarti kita bekerja dengan minimum risk, yaitu pekerjaan kimia tidak melibatkan agen-agen infeksius. Nah, jadi kalau kita hanya misalnya melakukan reaksi-reaksi kimia sederhana atau kita melakukan tes golongan darah orang sehat, nah itu bisa dilakukan di biosafety level 1. Ya, di mana di sini tentu dia sudah memiliki standar peralatan ya untuk teaching dan research. Lalu sudah ada juga kelengkapan untuk mencuci tangan, melakukan dekontaminasi permukaan, ya, yang mana di sini tidak diperlukan biosafety cabinet. Nah, nggak perlu biosafety cabinet, cukup dengan open bench. Yang mana gambarnya, Dok? Gimana bentuknya, Dok? Nah, ini contoh BSL 1, biosafety level 1, yang kita bisa lihat di laboratorium biomedis, ya, di lab PK, di lab PA, di laboratorium parasit, mikrobiologi kita. Nah, ini semuanya BSL 1. Ya, jadi tidak perlu penggunaan biosafety cabinet. Ya, protective equipment-nya cukup sarung tangan saja dan gloves dan dan jas lab, ya. Kalau perlu boleh tambah dengan masker dan kacamata, tapi not required, jadi tidak wajib. Dan tidak menghandle bahan-bahan infeksius di sini. Ya, meskipun kita memperlakukannya seolah-olah barang infeksius, tapi itu dipastikan bukan bahan infeksius. Kalau sudah main bahan-bahan infeksius, kita akan naik dengan biosafety level 2. Biosafety level 2, ya, ini biasanya sudah mempunyai perlengkapan-perlengkapan termasuk autoclave, yaitu peralatan untuk melakukan sterilisasi alat maupun bahan. Lalu kemudian sudah ada cara pengolahan atau cara pengumpulan limbah, lalu sudah memiliki simbol-simbol biologis. Nah, simbol-simbol biologis itu banyak, nanti kita lihat seperti apa. Lalu pada pelaksanaannya, dia sudah mewajibkan menggunakan protective equipment, personal protective equipment, lalu ada daerah-daerah tertentu yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Nah, tentu di level BSL 2 ini sudah menggunakan hood atau biosafety cabinet dan open bench yang terpisah. Jadi nggak boleh nyampur. Kalau di sini open bench, di sini hood-nya. Jadi teman-teman kalau masih kerja di bench masih boleh santai-santai begini, ya. Kayak baju aja biasa, terus tambah gloves, ya. Kalau megangnya memang cuma laptop doang, misalnya mau analisis protein, mau analisis sequencing, ya silahkan, nggak perlu pakai yang terlalu detail. Tapi kalau sudah megang sampel handling, ganti bajunya dengan metode seperti ini. Jadi kalau di ruangan ini, kalau kita kerja di sini, mesti seragamnya begini, ya. Lebih lengkap untuk PPE-nya dan bekerja di dalam hood. Lalu ada simbol-simbol tadi. Nah, simbol-simbolnya tadi misalnya seperti ini artinya mudah terbakar. Ya, ini artinya beracun, poisonous, ya. Oh, ini mudah meledak, sorry. Yang mudah terbakar yang ini. Mudah meledak, mudah terbakar, ya. Nah, hati-hati amaran
pencemaran, bisa mencemari lingkungan dan lain-lain sebagainya. Lalu ada mekanisme waste collection. Jadi limbah tidak boleh dicampur-campur aduk. Nah, limbah itu harus dikumpulkan, dibersihkan, dikelola dengan baik. Nah, sehingga nanti ada tempat-tempat sampah yang memiliki warna yang berbeda-beda. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna putih, dan ada yang warna biru. Warna kuning untuk apa? Warna kuning untuk hampir semua material biologis. Ya, tempat penampungan stempel, kemudian darah, ya, yang terkena darah, yang kemudian apa namanya, yang benda-benda lain yang dipakai untuk eksperimen, tips, kemudian apa namanya, dressing material, kasa dan lain-lain itu disimpan di sini. Nah, ya. Kemudian kalau di yang merah ini biasanya yang berhubungan langsung dengan badan pasien dan istilahnya dipakai oleh si pemeriksa, ya, misalnya kateter, gloves, ya, cup, ya, tabung darah, ya, semuanya dibuang di tempat yang berwarna merah, yang terkena cairan tubuh pasien. Ya, kalau yang kuning tadi fokusnya pada sampling, nah, kalau yang merah fokus pada yang terkena dengan cairan tubuh pasien. Lalu ada putih atau kadang-kadang ini ada juga kuning atau ada juga transparan. Nah, untuk menyimpan benda-benda tajam, bentuknya seperti pot, ya, seperti tong sampah kecil. Nanti ada tempat untuk memasukkan benda-benda yang sifatnya runcing, kayak jarum. Ini untuk benda-benda yang tajam. Terakhir yang biru ini untuk benda-benda yang terbuat dari kaca dan metal. Ya, misalnya patahan ampul, ya, slides, ya, dibuang di tong sampah yang berwarna biru. Nah, makanya ini menggambarkan kalau di lab parasit, di lab mikrobiologi atau di lab PA atau di PK belum melakukan pemisahan seperti ini. Jadi dia memang masih di safety level 1. Kalau sudah level 2 dia harus dipisahkan seperti ini. Nah, di samping ini ada gambar autoclave. Nah, autoclave ini untuk mensterilisasi alat maupun bahan. Nah, naik ke biosafety level 3 atau laboratorium yang bekerja dengan sampel-sampel yang punya kemampuan patogennya punya infeksi yang berat, ya, seperti HIV atau Ebola, ya, itu kalau kita mau riset yang sifatnya demikian, kita mesti bekerja pada biosafety level 3. Nah, di level 3 ini selain kita sudah menggunakan pakaian khusus, kemudian hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk, ya, minimal 1 orang, maksimal 3 orang, dia punya hampir semua alat yang ada di level 2 ditambah dengan alat-alat khusus yang mungkin diperlukan dalam riset maupun apa namanya, perekayasaan. Nah, jadi levelnya kalau di biosafety level 3 ini sudah bukan lagi memeriksa apa sampelnya positif atau negatif, tapi kita sudah melakukan rekayasa terhadap materi genetik tersebut. Contoh, kalau di level 2 kita periksa sampel HIV, ini darahnya positif atau negatif HIV, di level 3 kita sudah melakukan kultivasi, ya, kultur atau memperbanyak jumlah virus HIV. Misalnya untuk penelitian, misalnya katakanlah kita mau meneliti vaksin, meneliti antibodi dan segala macam, kita melakukan proses penggandaan jumlah virus di situ. Nah, itu wajib di level 3. Ya, tapi kalau hanya mengklarifikasi ini sampelnya positif atau negatif, itu boleh di biosafety level 2. Nah, ini kurang lebih gambaran kalau kita sudah bekerja di BSL 3. Pertama, ya, sudah lengkap semuanya stiker-stikernya, kemudian ada warna merah, warna biru, ya, warna-warna yang menunjukkan fungsinya, terus kita
sudah menggunakan baju yang lebih lebih protektif. Lalu bisa dilihat di sini punya one directional airflow, jadi udara itu dialirkan dari atas ya, lalu masuk ke ruangan dan keluar lagi di atas. Lalu pintunya selalu tertutup ya, lalu selalu ada emergency shower in case terjadi ketumpahan atau kecipratan ke tubuh si peneliti. Jadi dia dan ruangan ini tidak boleh dimasuki kalau di dalam kapasitasnya sudah penuh. Misalnya kalau di sini assign-nya 2, maka cukup 2 orang. Begitu sudah 2 orang, pintunya udah nggak bisa dibuka lagi dari luar. Ya, hanya bisa dibuka dari dalam. Jadi segitunya kita memproteksi sampel diri kita dan lingkungan kalau sudah berada di biosafety level 3. Nah, terakhir di biosafety level 4 ini adalah untuk mengerjakan sampel-sampel yang bahayanya itu belum terdeklar dengan jelas. Nah, misalnya virus baru atau patogen yang dari chemical weapon atau biological weapon, misalnya ada pihak-pihak tertentu teroris misalnya sudah melakukan rekayasa genetik terhadap suatu bakteri, jadi bakterinya berbahaya sekali, mudah sekali menular. Nah, itu kita melakukan pemeriksaan atau risetnya di biosafety level 4. Nah, apa bedanya dengan biosafety level 3? Nah, pada prinsipnya sama, cuman di level 4 ini ditambahkan lagi dengan eh, istilahnya airflow-nya sendiri-sendiri. Jadi kalau pernah nonton film-film Alien versus Predator, ya di situ ada sering sekali skin untuk biosafety level 4, ya bentuknya seperti ini. Jadi pakaiannya sudah dilingkupi dengan gas regulatornya sendiri, ya oksigen dan CO2-nya itu dialirkan ke satu orang, ya jadi nafasnya orang ini nggak pernah keluar dari suite-nya, ya. Jadi orang-orang tersebut menggunakan udara dan dia tidak boleh mengkontaminasi udara yang ada di lengkungan ini karena bisa sangat berbahaya. Nah, kalau ini bocor, nah itu bisa berbahaya sekali sehingga sebelum masuk si personel harus memastikan bajunya itu intact, cukup bagus, ya, tidak boleh ada kebocoran karena daerah ini tuh isolated. Apapun yang terjadi di dalam ini itu tidak boleh keluar ke eh, keluar dari lab. Jadi harus tetap stay di sini. Ya, makanya kalau di Resident Evil tuh ya ketika ketika sudah mau siap filmnya ya kan sudah berdarah-darah, nah itu settingnya biasanya sudah ada di dalam BSL 4 ya. Nah, ini kurang lebih gambaran sistem airlock entry. Jadi, kalau kita mau kerja di sini, kita masuk dulu ke ruangan ini, dan udara dari ruangan ini tidak bisa keluar, karena dia disentralisasi di sini. Nah, ya. Tujuannya supaya apa? Apapun yang ada di ruangan ini itu tidak boleh keluar. Ya, sedapat mungkin dibuat tekanan negatif, dan dia akan stay tertekan di sini. Oke, ada pertanyaan untuk klasifikasi BSL tadi? Belum kita lanjut? Oke, kalau ada mungkin nanti disimpan dulu ya. Kita lanjut aja dulu ya. Dengan Good Microbiological Techniques atau GMT. Nah, secara prinsip GMT ini adalah semua perilaku, semua sikap, semua tata tata kelola yang ditujukan untuk membuat laboratorium kita tuh clean, eh, kemudian tidak istilahnya tidak mudah untuk terjadi hazard di situ, dan kita sebagai personel itu aman menggunakan semua alat maupun melakukan pekerjaan di situ. Nah, beberapa yang penting misalnya adalah kita dilarang untuk makan dan minum di lab. Ya, walaupun buka puasa nggak boleh di lab. Ya, nih dok, udah azan, saya puasa kebetulan, saya mau buka puasa. Buka puasa di ruang BSL 3 terus, nggak boleh ya. Yang ada habis buka puasa
nyawa-nyawa terbuka, ya kan? Nah, jadi harus keluar dulu dari lab, nah, turun dulu dari BSL 3-nya, keluar ke BSL 1, nah dari BSL 1 keluar ke ruang istirahat, baru makan di ruang istirahat. Ya, tidak boleh makan dan minum. Dok, saya nggak makan, saya bawa masuk ke dalam aja boleh? Nggak boleh juga. Ya, karena nanti takut-takut salah. Ya, botolnya sama, mirip. Yang satu isi air minum kamu, satu isi eh, H2SO4. Terminum dengan H2SO4 nanti terbawa pulang, berbahaya. Ya, jadi sebaiknya tidak boleh membawa masuk makan dan minum, apalagi makan dan minum dalam lab, dan juga tidak menggunakan kulkas lab untuk menyimpan makanan. Ya, jangan iseng-iseng. Saya beli ikan tadi banyak dok, belum sempat bawa pulang. Simpan bentar di kulkas lab dok ya, nggak boleh. Ya, kalau ada kecelakaan ya atau kelalaian, segera wajib melapor ke supervisor. Jadi biasanya setiap laboratorium itu ada supervisornya yang menerima laporan kecelakaan atau kelalaian. Ya nggak apa-apa, jangan udah tersenggol pecah kamu diam-diam aja, jangan ya laporin aja nggak apa-apa. Karena dalam lab itu kita harus mengoptimalisasi sistem pencegahan dan penata laksanaan spills, tumpah ya atau benda-benda yang terbuat dari kaca yang pecah itu harus segera diamankan supaya jangan eh, mencelakai petugas yang berikutnya. Ya, mungkin ada petugas berikutnya yang masuk bekerja. Lalu jangan mencoba eksperimen-eksperimen yang tidak diketahui, ya, authorized, ya, atau tidak dipantau, tidak di supervisor. Ya, misalnya nih, semalam mimpi tambah ini, besok nggak boleh, ya. Harus kalau kita mau riset tuh kita tuliskan dulu protokolnya, kita ukur dulu berat maupun eh, konsentrasi dari cairan atau larutan yang mau kita pakai, ya kita hitung dengan detail, ya minta ACC dosen pengampunya ya, atau supervisornya, baru boleh lanjut kerja. Nah, harus bersih, ya daerah kerja harus bersih, ya. Benda-benda yang nggak dipakai harus dibuang atau disimpan dengan baik. Nah, jangan habis pakai letakkan di bench, nggak boleh. Habis pakai simpan, ya. Selalu menggunakan PPE, ya, protective equipment. Kalau rambutnya panjang, harus diikat atau ditutup dengan menggunakan penutup kepala. Ya, jangan sampai rambut dan sepatu itu mengotori ruangan. Ya, misalnya kita lagi eksperimen dengan rambut monyet, nah, tumpah rambut kita misalnya, wah ini kok mirip manusia, rupanya rambut kita yang bercampur dengan rambut-rambut hewan misalnya pada pemeriksaan DNA. Nah, jadinya udah salah mengambil kesimpulan. Nah, jangan menyentuh mata dan hidung maupun telinga ya. Kalau misalnya kita lagi pegang-pegang bahan kimia, ya jangan sentuh-sentuh bagian-bagian mata, telinga dan hidung. Jangan juga merasa ataupun mencium, membaui ya. Jangan. Ini warnanya bagus juga nih ya zat kimia ini. Tes cium Nah, berbahaya. Jangan-jangan dia sifatnya korosif, bisa menyebabkan laserasi. Oke, nah ini contohnya beberapa stiker atau beberapa panduan yang terdapat di laboratorium. Ya, misalnya ada gunakan PPE, gini kan ada kacamata. Lalu di sini bisa juga lihat jangan menggunakan eh, apa istilahnya label botol tanpa label ya. Nah, jangan makan minum ya, selalu bersihkan bench sebelum dan sesudah menggunakan bla 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 bla. Jangan ngobrol misalnya. Nah, ini juga ada beberapa eh, GMP lainnya. Misalnya jangan gunakan botol yang nggak ada label nih. Ya, nggak boleh. Misalnya saya mau simpan di sini, Dok. Kalau kamu mau simpan, setelah kamu simpan langsung labelin. Dok, saya boleh pakai ini nggak? Nggak ada labelnya, jangan. Kalau sudah tidak ada label, jangan dipakai dulu. Nah, karena bisa berbahaya. Mungkin di sini dalam ini ada gas atau ada sesuatu yang mungkin nggak terlihat, tapi dia ada. Ya, nah bahaya.
Jin misalnya ya, ada jin ya, kamu campur NaCl, jinnya lagi tidur di sini marah dia, gentayangan nanti. Ya. Dicari nih, mana si Kenel nih ya kan, enak aja aku lagi tidur di botol nih, diganggu-ganggu siram-siram SO2 SO4 misalnya ya, nggak boleh. Jadi jangan menggunakan eh, botol yang tidak ada labelnya. Kalau kamu mau pakai, labelkan dulu baru pakai. Kemudian nih, pahami betul tadi yang saya bilang tadi, bahan-bahan apa yang mudah terbakar, ya, berbahaya. Lalu safe handlingnya sama emergency prosedurnya harus dipahami dengan betul. Mana yang harus kita cuci, ya, mana yang harus kita semprot dengan CO2, mana yang harus dilap. Nah, itu semua harus dipelajari sebelum kita bekerja. Lalu kemudian, nah nih, tidak boleh memipet dengan mulut, harus menggunakan alat. Kemudian jangan campur-campur, asal-asal campur, ya, terutama di tempat pembuangan. Nah, biasanya kalau kita mau buang ke sink, ya, kita aliri air dulu, buang satu, biarkan airnya mengalir, ya kan, sudah mengalir 10 menit, baru kemudian kita alirkan yang lain. Jadi jangan dicampur-campur, ya, meledak nanti, ya, dengan tempat-tempat septic tanknya nanti meledak, ya. Jadi masalah. Nah, lalu kalau tumpah, ya, ada tumpah cairan kimia atau cairan biologis, ya, terutama di daerah wajah maupun tangan, segera cuci, ya, cuci dengan air mengalir sekurang-kurangnya 15 sampai 20 menit. Jadi bukan 1 menit, ya, bukan kayak ambil wudhu cepat-cepat. Lama dia nge-flush itu supaya benda-benda berbahayanya itu hilang atau berpindah dari kulit. Nah, lalu pelajari juga ini ya, benda-benda yang sifatnya mudah terbakar atau mudah bereaksi. Nah, lalu usahakan jangan lari-larian di dalam lab, harus berjalan dengan tenang ya, jangan terlalu berisik karena kalau lari-lari berisik mengganggu orang yang sedang bekerja. Nah, jadi jangan meletakkan barang di pintu keluar. Misalnya kamu lagi kerja dengan benda yang besar, ntar aja saya keluarin, saya taruh dulu depan pintu. Nggak boleh. Kalau mau ditaruh, taruh di sampingnya. Jangan taruh di depan pintu keluar. Karena apapun kejadian nanti emergensi, kita butuh cepat keluar. Nah, di pintu ini tidak boleh terjadi hambatan. Nah, sebelum kita keluar, ketika kita sudah selesai bekerja, pastikan semua listrik, ya, benda-benda yang kita pakai, alat-alat yang kita pakai itu kita matikan listriknya, kita matikan gasnya kalau dia pakai gas, lalu kita cuci tangan, ya, dengan sabun, dengan 7 langkah, lalu kita keringkan dan kita boleh keluar dari lab. Oke, itu untuk materi hari ini tentang biosafety dan biosecurity. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan? Tidak? Semuanya sudah tahu kelompoknya untuk mengerjakan tugas? Sudah, dokter. Sudah dibagi ya, sudah tahu semua ya, siapa dengan siapa, ketuanya siapa, sudah tahu ya. Sudah, dokter. Nah, berarti sekarang giliran saya membagi siapa dosen yang membimbing kelompok tersebut. Ya kan? Nah, sebentar. Nah,
Nah, terutama untuk ketua kelompok, nih mohon diperhatikan ya. Ini sudah saya bagi dengan dosen pembimbingnya. Bentar saya share dulu. Oke, bisa kelihatan ya. Nah, oke. Nah, untuk kelompok 1, ketuanya Mursid, itu dengan Dr. Dharma Satria. Kelompok 4, kelompok 2 dulu. Kelompok 2, ketuanya Naya, nanti dengan Dr. Winda. Kelompok 3, Nida Adlina sebagai ketuanya, itu nanti pembimbingnya Dr. Zul. Kelompok 4, ketuanya Rahma Mega, nanti dibimbing oleh Dr. Dharma. Kemudian kelompok 5, ketuanya Sadira, dibimbing oleh Dr. Winda juga, dan Rashid Rinda dengan Dr. Zul. Ya, kelompok 6, ya, ketuanya Muhammad Rashid Rinda, dibimbing dengan Dr. Zul Karnain. Nah, kelompok 7, ketuanya Faras Andini, dibimbing oleh Dr. Dharma. Kelompok 8, Anastasia sebagai ketua, dibimbing oleh Dr. Zul. Kelompok 9, Aulia Umi, nanti dengan saya selaku pembimbingnya. Lalu kelompok 10, Tasya dengan saya. Kelompok 11, Al-Falah, Muhammad Al-Falah dengan Dr. Winda. Dan terakhir kelompok 12, Fitria dengan saya. Ya, tolong dicatat nih ketua kelompok, anggota kelompoknya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan menghubungi Mursid untuk detailnya. Ya. Nah, kalau bisa segera menghubungi untuk minta atau mengajukan topik kalau sudah bersepakat topiknya, atau minta masukan langsung dari dokternya sebelum adik-adik menulis. Ya. Nanti mekanisme pembimbingan silahkan disepakati saja, yang penting dihubungi dulu ketua kelompok, silahkan menghubungi pembimbingnya. Pastikan jangan salah, nanti kalau ada yang salah kelebihan, ya. Misalnya harusnya Dr. Winda dapat 3, malah dapat 7 nanti, ya, gara-gara semuanya menghubungi Dr. Winda, terutama yang laki-laki ini, ya. Nah, silakan menghubungi sesuai yang sudah saya bagi, ya. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Nanti nomor kontaknya dokter-dokter ini kalau memang nggak ada, saya share ke Mursid. Nanti kalau misalnya butuh, adik-adik boleh minta ke Mursid ya, kontak-kontak dosen pembimbingnya. Oke, cukup? Nah, pastikan semuanya sudah absen. Kalau sudah, kita cukupkan. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup? Mana Bang? Nah, untuk terakhir dengan saya nanti hari Senin, ya, kita akan bahas penggunaan pipetting dalam penelitian, lalu PPE juga,